Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera, kebenaran hari ini, kesediaan dan tekad. Dengan memahami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pengertian doa yaitu ibadah dalam konteks umat perjanjian baru menjadi benar. Harus selalu diingat bahwa dalam berdoa yang penting adalah hubungan dengan Allah. Setiap saat. Bagi umat pilihan, tentu liturgi tidak lagi menjadi media utama untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi melalui setiap kejadian yang kita alami di sepanjang jalan hidup kita berinteraksi. Kita membangun relasi dengan Allah. Itulah sebabnya kita benar-benar harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan demikian api yang menggerakkan kita untuk menjalani hidup ini, yaitu setiap tarikan nafas adalah karena kita mau menyenangkan hati Allah. Saudaraku, betapa beruntungnya kalau kita memiliki api atau gairah seperti itu. Betapa beruntungnya kalau kita memiliki gairah ini. Terlepas dari apapun pengertian atau doktrin teologi kita mengenai Allah, yang penting adalah apakah hidup kita benar-benar digerakkan oleh gairah yang hanya mau menyukakan hati Allah. Oleh sebab itu memang doa sangat dipengaruhi oleh pengertian kita mengenai siapa dan bagaimana Allah, serta bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di hadapan Dia dan membangun relasi tersebut. Adapun pengertian mengenai Allah tentu bisa relatif, ditinjau dari masing-masing individu. Karena teologi itu bisa begitu relatif, saudaraku, seperti karet yang bisa ditarik ke sana kemari. Tetapi yang penting di sini adalah seseorang harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Orang bisa belajar teologi dari perspektif linguistik, aspek historis, transmisi tekstual, dan lain sebagainya. Serta seseorang dapat mengklaim bahwa apa yang diajarkan itu benar dan menganggap orang lain sesat. Tetapi kembali kepada masing-masing individu, bagaimana memiliki kualitas hidup. Dan tentu saja, saudara sekalian, kualitas hidup masing-masing individu juga bersifat konfidensial, sebab siapa yang bisa menilai kita dari menit ke menit? Suatu hari nanti pasti ada pengadilan dan mestinya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk pengadilan itu. Benar-benar kita meyakini adanya pengadilan Allah, adanya gelar perkara di hadapan tahta Kristus suatu hari nanti. Jadi kita menunggu waktu itu. Hal ini dikemukakan bukan supaya kita mengharapkan suatu hari nanti ada orang-orang yang akan dipermalukan, tetapi kita memperkarakan hal ini agar kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri, sehingga kita mampu bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Tentu yang bertahan berdiri di hadapan anak manusia adalah orang-orang yang hidupnya benar atau berkenan. Oleh sebab itu, betapa berbahagianya kalau kita bisa memiliki hidup yang digerakkannya hanya oleh satu gairah, yaitu menyenangkan Dia, dan dapat merasakan serta menikmatinya setiap hari. Nah, inilah sebenarnya, saudara, keindahan hidup orang percaya, keindahan hidup kita. Kualitas hidup orang yang benar-benar digerakkan oleh gairah ini akan nyata, yang walaupun memang bersifat konfidensial, tetapi di hadapan tahta Allah semua akan terbuka. Bagaimanapun kehidupan orang yang digerakkan oleh gairah untuk menyenangkan hati Allah akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sebab orang-orang seperti ini tidak mungkin akan menyakiti, melukai, dan merugikan orang lain. Sebab orang-orang yang gairahnya menyenangkan hati Allah tidak mungkin menyakiti, melukai, dan merugikan sesamanya, saudara. Kita harus mempersiapkan diri untuk suatu saat nanti
Ya, saat yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ketika ada di hadapan pengadilan Allah. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah, dalam persekutuan dan perdamaian dengan Allah. Jika kita benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi pengadilan Kristus nanti, maka kita pasti berusaha untuk menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang terdapat atau termuat dalam doa Bapa kami. Sehingga doa Bapa kami bukan hanya dapat dihafalkan dengan kata-kata dan diucapkan dengan keyakinan perasaan, tetapi doa Bapa kami harus benar-benar diperagakan. Ya, dipersonifikasikan itu artinya diperagakan dalam hidup. Ini yang akan menyenangkan hati Allah. Jadi kalau doa Bapa kami benar-benar dipersonifikasikan di dalam kehidupan secara nyata, saudara. Doa Bapa kami harus menjadi ekspresi dari kehidupan seorang percaya yang benar-benar diperbaharui atau memiliki gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita hanya memiliki satu kepentingan, yaitu mengenakan doa Bapa kami yang di dalamnya terdapat hidup yang digerakkan oleh gairah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ya, tentu karena kita hanya mau menyukakan hati Bapa. Dalam hal ini kita tidak memiliki kepentingan apapun dan kita tidak memberi ruangan untuk kepentingan apapun dan siapapun, saudaraku, selain untuk Allah. Memang mengenakan kehidupan sesuai dengan yang termuat dalam doa Bapa kami bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah dan juga menjadi tidak mustahil bagi kita kalau kita memiliki usaha yang sungguh-sungguh. Kalau seseorang tidak memiliki kesetiaan yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah, tentu tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Jadi kalau seseorang tidak memiliki kesetiaan yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah, tentu ia tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Usaha yang sungguh-sungguh akan membuat kita bertumbuh secara normal menjadi seorang Kristen yang akil balik atau dewasa secara rohani. Inilah prestasi kehidupan yang bernilai kekal, yang nanti buahnya kita petik di dalam kerajaan surga. Demikianlah kebenaran hari ini, saudara. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.